Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera, salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini memasuki kitab Nahum. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat Tuhan, tuntunan kasih Tuhan selama sepekan, bahkan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami, menguatkan tubuh kami yang lemah, sehingga kami semua dikuatkan dan kami fokus dalam pembacaan Alkitab malam ini. Doa syukur kami di malam ini kami serahkan dan alaskan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Nahum pasalnya yang pertama. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menantang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang berarti engkau, dan aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan ada lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Kitab Nahum pasalnya yang kedua. Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng, mengintailah di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan rancangan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi, kereta berkilat-kilat seperti api usuluh pada hari yang melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah, karena kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat.
Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan, mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka berlari terburu-buru ke arah tembok-tembok kota. Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan, pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang mengadu seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah, segenap pinggang gemetar dan mulut dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda, tempat singa pulang pergi, tempat anak singa di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya engkau makan anak-anaknya, mencekik bangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsanya, dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedangmu akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan bangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua tuntunan bimbingan dalam kami membaca Alkitab. Saatnya kami semua akan memasuki tidur malam kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami ya Bapa, sehingga kami semua tidur dengan baik, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan. Pada malam ini kami berdoa untuk jemaat GPB sejahtera, tiap rumah tangga, tiap pribadi. Inilah doa syukur kami Tuhan di malam hari ini, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.